Itu si Pak Kusirnya pas lewat itu gini, monggo. Kurang teh kan kieu. Anjir. Ini tuh dia Ngomong sama siapa? ngomong sama siapa? Namanya tuh Kijo gitu. Pak supir anu. Si satpamnya langsung gini. Astagfirullahaladzim. Enggak Pak. Bapak saya tuh udah meninggal 15 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Malam ini kita masih dalam rangkaian 30 Summit ya, Samoa Adventure, perjalanan dari Sabang sampai Merauke, dan ini malam ke 3, 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah itu, dimana ini malam terakhir kita di tempat kedua di perkebunan teh Maleber Cianjur. Kalau tadi malam itu kami mencuri waktu mencuri waktu dalam arti karena besoknya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tadi malam sempat ngobrol dengan Mas Gobang karena para tetua-tetua ini sudah pada tidur. Para sepuh ini sudah pada istirahat. Lalu ya mungkin Mas Gobang sama Mas Kiting, saya, Mang Akri, terus Bang Caca belum tidur, kita ngobrol di luar. Ya semakin malam biasa obrolan itu semakin ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu loh, menggok sana menggok sini, sampai akhirnya Mas Gobang menceritakan sebuah cerita yang menurut saya ini sangat layak, kalau menurut saya bahkan harus diangkat. Jadi kalau berbicara tentang hal mistis itu kebanyakan kan dari sudut pandang, mohon maaf sebelumnya ini bukan berbicara agama, tapi kebanyakan dari sudut Islam gitu. Mungkin sesuai dengan kultur adat masyarakat setempat yang memang mayoritas Islam. Nah, hal yang diceritakan Mas Gobang tadi malam itu dari sudut pandang, dari sudutnya agama Katolik gitu. Makanya kenapa? Karena tagline kami saja sudah jelas, salam damai Indonesia, kami mengangkat Indonesia yang dengan berbagai macam beraneka ragamnya itu. Nah, ini sangat ingin kami angkat gitu. Mantap. Nah, malam ini, kalau yang tadi malam kita agak takut beliau untuk bangun gitu. Malam ini, kalau yang malam ini malahan kepala sukunya yang akan bercerita di channel kita. Oh iya, sebelumnya ini saya perkenalkan, beliau ini adalah Mas Bas, kita biasa akrab panggil, dari Jogja, dan kami anggap ini kepala suku di tim perjalanan ini, dan beliau juga punya channel YouTube namanya Guyub Matur. Tadi malam saya nonton sama Akri. Kalau saya ketawanya memang saya tahu gitu, ya. Bahasanya bahasa Jawa. Ya. Kalau Mang Akri bengong sambil liatin subtitlenya dulu, baru dia agak loading ketawa gitu. Nah, silakan nanti teman-teman mampir di channelnya beliau namanya Guyub Matur. Ya, bercerita tentang kehidupan sehari-hari gitu Mas ya, itu ya. Keseharian masyarakat Jogja khususnya. Nah, malam ini beliau mempunyai story atau cerita yang akan dibagikan ke para dulur pancakaki semuanya, yang tadi malam secara garis besar sudah sempat diceritakan oleh Mas Bas. Nah, malam ini akan lengkapnya diceritakan oleh beliau. Siap. Monggo. Tapi sebelumnya, Mang Akri kemana ini? Ngomong-ngomong. Mang, Kan harusnya gabung juga. dia asup atuh ih. Dia rek di mana dia? Di mana? Kami di ibadah. Masuk nggak sih? Masuk. Oke. Biasanya sedikit mas. Nah, dikit tapi ya. Mang Indra sedikit di tengah. Mepet. Jangan mepet-mepet, nggak enak nanti. Oke. Kurang yang di tengah. Oke. Maksud saya saat barusan mau bilang gitu. Nah, kan mau di tengah teh enak ya. Gini loh. Jadi, Ya. Aku mundur dikit ya. Ya, lanjut. bukan bercanda ya. Sip. Saya rek dongeng, tapi Sunda boleh ya? Boleh Sunda, Jawa. Bisa, oke. Kalau saya malah pengennya ini ada Jawanya. Oke. Karena pancakaki itu identik dengan Sundanya. Biar dia nggak ngerti gitu. Biar dia nggak ngerti gitu. Punten, yang banyak.
Mau Mas? Nah, ini mau cerita mistis Hmm. yang horor Hmm. atau lucu? Kalau ada mistis horor yang lucu. Oke. Gini, tapi sebelumnya gini. Kita itu kadang terlena ya, atau tertipu oleh hal-hal yang mistik atau gaib yang sifatnya atau spiritual yang konotasinya tuh seram. Hmm. Tapi itu memang media yang menarik untuk kita berkumpul, jagongan, ngobrol, donon dene. Nanti tuh Iya, bener. nah, Ya kemana-kemana gitu. nah, Dono dene. ya artinya begini. Cerita mistis itu akan membuat kita tertarik, dan kalau dari dunia media ya, cerita mistik adalah jalan masuk memberikan petuah yang baik. Saya mau bercerita, monggo, mau ditanggapi secara horor ataupun lucu, tapi ceritanya begini. Ini kejadian di Sleman dulu sekitar 1999. Dulu saya rumah di Sleman, di daerah Sumberadi namanya daerahnya itu. Lalu saya kerja di Kubota. Karena kerja di pabrik, itu jadi ada shift ya. 3 shift sebetulnya. Shift 1 pagi, siang, dan malam. Nah kebetulan hari itu saya lupa harinya ya, tapi saya shift 2 atau shift malam, siang, yang pulang jam 9 malam. Sehingga biasanya dari pabrik ke rumah itu saya setengah 10 atau jam 10 udah sampai rumah. Dan tahun 99 daerah Sleman tuh nggak kayak sekarang, sepi, gelap, perumahan belum ada. Jadi kalau pulang tuh harus lewat Bula. Tahu Bula? Pinggiran-pinggiran sawah. Nah, Bula itu sawah yang Sawah luas, dulu, Pak. yang nggak ada perumahan segala macam. Minimalnya ada sawahnya. Nah ya, itu. Dan suatu hari saya pulang, kebetulan saya agak telat pulangnya jam 9.30 kalau nggak salah. Sampailah kalau orang-orang Sleman, khususnya orang Jogja bagian barat, itu tahu perapatan Keronggahan. Perempatan Keronggahan ke barat sedikit itu ada jembatan yang Kecil itu Mas. kecil, tapi dalam. Di bawah itu suka dipakai orang untuk apa ya, semedi, nyari keris, yang gitu-gitulah. Dan di malam-malam tertentu memang ada yang misalnya jadi apa sih, kayak bertapa separuh di air, kungkum, topo kungkum bahasa Jawanya gitu. Itu kalau nggak salah memang waktu itu hari Senin ya, tapi mungkin bukan malam Selasa Kliwon atau apa. Nah saya lewat situ itu pukul sekitar 9.45-an, lewat jembatan agak ke barat sedikit, tiba-tiba motor saya dong blek 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 blek, ban depan kempes. Nyari tukang tambal ban kan. Terus saya mikir, aduh jam 10 kurang, susah nih nyari tukang tambal ban kayak gitu. Terus saya ingat perempatan Keronggahan, jembatan, maju lagi itu ada lapangan bola. Sebelum lapangan bola itu di sisi kanan ada tukang tambal ban. Tenang lah. Jadi saya nonton nggak begitu jauh. Pas teh nepi di itu, teh nyepu pokoknya nggak sepenting ya. Seperti Tutup tukang tambal ban, tapi ada lampu di dalam. Jadi mesti masih ada lah. Masih. Kalau saya ketok, minta tolong, Bang. mudah-mudahan mau. Nah, saya ketok, yang keluar istrinya, Ibu-ibu gitu. ibu-ibu bilang, Mas nyun sewu, menika bapak kesah, wangsul lenja. Cik, ya udah, arti itu. maaf bapaknya pulang ke bawah. Nah, ke bawah teh. Mas, maaf, bapaknya sedang pergi, pulangnya besok. Artinya kan saya nggak bisa, motor nggak bisa ditambah karena istrinya kan nggak bisa. Terus saya bingung, waduh gimana ya Bu ya? Ibunya ngasih saran, motor taruh sini aja. Kalau besok pagi-pagi bapak sekitar jam 7 pulang, jam 9 udah selesai bisa diambil Mas gitu kan. Terus saya bingung kan, dari tambal ban ke rumah tuh mungkin masih sekitar 4-5 kilo lah ya. Hanya lempang Jauh. jauh kene. Nah,
Terus ibu itu ngelihat saya mungkin tahu ya dia. Wah pasti bapaknya bingung mau pulang. Nah si ibunya ngomong, nanti biasanya jam segini tuh ada andong yang pulang pak. Jadi tunggu aja bentar lagi mungkin lewat gitu. Gak ada semenit ya. Ada tuh dari Kejauhan lagi. dari kejauhan lampunya kan kelihatan Iya, ya. lampu pelitanya di amannya itu. Klik 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 klik. Si ibu langsung. Ada lampunya. Ada di pinggir. Ah ya, atuh ulin ke Jogja sekali-sekali. Kayak teh cempor gitu. Ya wangi, ayo cempor, tapi ada kacanya. Tapi di jero kaca. Di jero kaca. Gitu. Jadi kiri kanan biasanya. Tik 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 si ibunya. Nah, bener kan Pak? Ada andong. Pak cegat aja Pak. Dia biasanya ke arah utara. Bunga we atuh orangnya. Gitu. Udah, saya nyebrang, nyegat. Berhenti lah. Berhenti. Saya ngangguk, terus bapaknya juga ngangguk. Terus saya bilang, Pak, kalau saya ke daerah Tugi Sumberhati, artinya Pak boleh nggak saya nebeng sampai Sumberhati. Sumberhati itu perumahan atau area kampung di perumahan saya. Bapaknya nggak jawab, teman gitu. Ganggu aja. Ngangguk. Terus Pan, saya duduk di belakang, tenang naik gitu. Si bapak itu sepanjang perjalanan nggak ngomong. Tak 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 tak. Mungkin saya pikir capek kali ya. Bekerja seharian, saya juga cuma nanya apa banyak nggak Pak penumpangnya hari ini. Dia satu kali jawab itu dah G. Merasa bahwa mungkin dia nggak nyaman ya tanya udah gue diam aja lah gitu. Terus ke barat, terus ada pohon beringin, ke pasar Cebongan itu ke utara. Nah udah mulai mendekati rumah kan, saya seneng. PR saya cuma gini, biasa naik motor terus dalam keadaan kondisi apa sih, kan kita nggak ngira ya mau bocor gitu, baru ingat wah nggak ada duit receh di dompet kan. Zaman dulu tuh kalau ngasih 5.000 tuh udah gede kan, bayangin tahun 99 lah. Naik beca aja masih 3.000 itu. Nah, terus mikir aduh nggak ada uang kecil gitu ya. Terus saya tuh mikir gini, udahlah nanti sampai rumah saya minta ke istri saya terus saya kasih gitu. Udah, terus kan ya perjalanan dari situ kalau naik andong tuk tak itu kan mungkin 10:30 lah ya. Saya lihat, loh kok gerbang perumahan itu kebuka dan perumahan itu posisinya di tengah sawah. Jadi cuma jalan kabupaten yang kecil, pintu masuk 1, 2 rumah, 3 baris, jadi jalannya cuma melingkar gitu. Portal tuh kebuka, padahal jam 10:30. Padahal aturannya jam 9 portal harus ditutup. Dan satpam harus melek sampai pagi gitu kan, karena giliran. Itu tuh portal kebuka. Saya mikir, oh mungkin ada orang yang baru masuk sehingga masih dibuka ya. Karena biasanya kalau ada tamu di berhenti nama satpam, ditanya mau kemana, dicatat mau kesini dari siapa, dibukain baru boleh masuk. Karena andong nggak ada plat nomornya jadi nggak dicatat. Mungkin kebuka, tapi si pas satpam teh sare, Oh, dia ribet TV sare gitu kan. Sebagai salah satu pengurus kampung kan, ya sih mah kurang dicarekan ya. Oh iya, ada yang kelupaan. Jadi setelah dari tempat tambal ban ke arah barat itu ada kejadian lucu. Bukan lucu sih ya, agak serem juga. Di tengah bula itu kiri jalan ada kuburan tapi yang udah lama. Kuburan yang udah lama kan artinya memang udah padat, udah nggak bisa ditambah lah. Itu si Pak Kusirnya pas lewat itu gini, monggo. Kurang teh kan gini, anjir. Ini tuh dia Ngomong sama siapa? ngomong sama siapa? kayak ada yang lagi nongkrong. Mungkin gitu kan. Terus gue mikir, anjir gue merinding ya. Gue tuh mikir lagi, oh mungkin dia menyapa entah sesuatu atau apapun Yang saya nggak lihat. yang gitu. saya nggak lihat dan hanya dia aja gitu. Terus monggo gitu. Artinya permisi gitu. Orang teh kan dek anjir naon gitu gitu. Terus gue teh nanya lah Pak Kus ini, mboten napa-napa tuh Pak, nggak apa-apa tuh Pak gitu. Dia cuman geleng gitu, aman kan berarti ya.
andong Jogja itu lucu. Bangku kusir, bangku kedua. Ini di belakang ada gini tempat papan. Apa? Biasanya untuk naruh makanan kuda. Kalau untuk ngangkut penumpang, ember makan kudanya digantungin di Di bawah. bawah. Ini untuk duduk, mandap ke belakang. Kan saya jadi mikir, seperti gitu. Terus jangan-jangan ada yang nongkrong rambut panjang, ongkang-ongkang gitu kan? Nah, ternyata aman sampai portal. Nah, balik ke portal itu. Saya mikir, udahlah nanti negur Pak Satpamnya nanti aja. Terus saya mikir, begitu masuk portal kan dia harus ngambil kiri, karena itu perumahan harus searah jarum jam. Ke kanan perbodan. Sementara rumah saya di sini. Jadi saya bilang sama Pak kusirnya, Pak, Bapak muter aja. Jadi di sini tuh ada gang. Saya berhenti. Pak, saya turun sini, tapi rumah saya di sana. Saya nggak punya uang kecil. Bapak nanti muter aja, gitu kan? Muter balik. Saya tunggu di sini. Nanti saya kasih uangnya. Dia cuma ngangguk. Gitu. Udah. Saya turun, masuk ke gang, masuk ke rumah. Tok-tok sama istri saya dibukain dulu. Loh, motornya kemana? Bannya bocor di bengkel, nanti aja ceritanya. Minta dulu 5.000. Untuk apa? Tadi naik andong. Oke, dikasih. Terus saya duduk di depan pagar ya. Kok nggak lewat-lewat? Dan kalau bloknya berjarak cuma 2 rumah dan kondisi malam, kan pasti tuk-tak kedengeran. Enggak. Jadi di paling ujung perumahan tuh ada musola, masjid dah. Logika saya, mungkin bapaknya parkirin dulu, dia mau sembahyang atau apa gitu. Oke, jadi daripada saya nunggu lama, saya samperin ke masjid. Gak ada. Terus saya mikir, apa saya masuk rumah dia balik lagi gitu kan? Wah, gak ada nih. Saya jalan ke Satpam, balik lagi ke Satpam. Kondisi portal dan pos Satpam, portal udah ketutup rapi, si Pak Satpam nonton TV dengan wajah yang seger, artinya bukan bangun tidur. Saya masuk kan langsung, ngapain sih lu? Orang tadi gua pulang jam 10:30, kok portal kebuka kamu tidur? Si Satpamnya yang dong, Pak, enggak Pak, saya dari jam 9 udah tutup portal dan nggak ada yang masuk. Yang bener, nggak ada yang lewat. Loh, Pak Satpam nggak lihat saya gitu? Enggak. Terus saya tuh mikir gini, kayak yakin portal ketutup, yakin Pak. Tuh lihat kuncinya masih ngegantung. Terus si Satpamnya bilang, memang kenapa? Saya tuh tadi pulang, cerita lah ya, nggak ada kempes, ditambahin nggak ada orangnya, pulang naik andong, bla bla bla, terus masuk ke sini. Terus dia tetap nggak ada Pak, yakin ini portal semua saya tutup dan tidak ada andong yang masuk. Terus dia kan makin penasaran. Terus dia nanya gini, Bapak ngobrol nggak sama supir andongnya? Ya ngobrol, orang baik-baik saja. Cuman waktu dilewat kuburan tuh agak aneh. Ya biasa itu Pak, kalau di sana mah kayak gitu. Cuman saya yang penasaran, Bapak tanya nggak nama supir andongnya gitu kan? Ya emang kenapa? Enggak, di daerah utara kampung kita ini, perumahan kita itu kan memang dulu ada beberapa supir andong. Siapa tahu dari situ dan saya kenal. Nanti besok saya tanya, karena nggak ada andong yang masuk. Saya tuh jawab, iya, saya nanya. Namanya Tukijo gitu, Pak supir andong. Si Satpamnya langsung gini, Astagfirullahaladzim. Diam aja gitu kan, keringetan gitu. Terus saya, kenapa Pak? Terus mungkin dia baca Al-Fatihah atau apa ya, bacaan gitu. Terus habis bawa bacaan tuh diam. Terus, Pak. Terus dia gini, Pak, Tukijo tuh bapak saya. Dan bapak saya tuh supir andong gitu. Saya mah kondisi, oh ya berarti bapaknya Pak Satpam itu, besok tanyain coba gitu kan. Enggak Pak, bapak saya tuh udah meninggal 15 tahun yang lalu. Tamanya orang yang suya 15 tahun yang lalu. Saya bilang gini, Bang, ciri-cirinya ikat di Jawa, di Jogja itu ada supir andong yang pakai belangkon jadi.
Tapi ada juga yang kayak ikat Sunda, Tapi yang ininya ke belakang panjang gitu. kesininya dulu lagi. Saya bilang ciri-cirinya gini, betul Pak, kalau mau besok lihat. Itu Bapak memang kalau ikat kayak gitu bawah. Terus dia memang nggak senang ngomong, nadanya berat gitu. Iya Pak. Gua dong yang lemes langsung sambil mikir teh. Yang gue naikin apa? Siapa? Terus kok bisa nerobos portal? Artinya badan saya bisa dong nembus portal. Padahal saya bukan goib kan? Kan si portal ini kan sudah ditutup. Tutup. Masuk akal tuh. Nembus Mas Bas gitu lah, nembus portal. Ayo jurik atau naon lah gitu ya. Nembus oke lah. Kalau andongnya udah gaib ya nggak apa-apa. Cuman yang harus ininya, dia yang harus tertinggal Ya. nabrak portal. Kalau yang waktu Dengan di badan selangsing itu ya. kalau waktu di tempat tambal ban kan disarankan oleh si ibu ini untuk naik andong. Nah si ibu ini kemungkinan dia ngelihat andong itu nggak ya? Nah, iya lah. Orang dia yang bilang, tuh Mas, ada andong tuh. Siapa? Mungkin itu yang pertama ya. Karena kata si ibu, ini suka pada pulang ngasih ini. Nah si satpamnya juga bilang di kampung saya memang ada beberapa sopir andong. Artinya memang ada. Iya. Si ibu juga tuh andong. Tapi si ibu juga nggak ngerti Pak. Mungkin nggak ngeh juga sih. Nggak ngerti juga. Orang saya naik bener kayak numpak andong teh, begitu kaki kanan naik gitu teh. Ya goyang ya. Jelek duduk jelek gitu kan. Akhirnya tapi akhirnya nggak setengah pikir. Jadi mungkin kalau ada yang bukan bisa ngelihat ya. Kalau ada yang ngelihat malam itu Mas Bas naik andong, mungkin andongnya nggak kelihatan. Nah, Dia duduk bayangin kan lucu kan. kampungnya Cilang-cilang dari udut, Nah, kampung gitu. Ini Mas apa? terbang. Kan di kuburan lah di Astana. Dia monggo gitu. Nah, dia dikubur di situ apa nggak? Sempat nanya ke situ Nggak nanya. Tapi asumsi saya itu kuburan kan tua, jadi nggak ditambah lagi. Waktu itu umur saya masih 29. Jadi di titik yang memang kalau Jawa tuh kan hitungannya gini, menjelang 39-40 itu spiritual kan gitu, Naik. atau stuck. Stuck tuh karena kita denial. Begini tuh artinya makin peka dan segala macam. Umur 29 teh gitu kan, Iya. naon sih gitu kan. Jadi waktu lewat Astana itu orang kan mikir, amureun si eta si papa ninggalin naon gitu kan. Kan untungnya teh perilaku ya penting ya. Bahwa monggo itu kan bukan berarti terus Pamit gitu ya. artinya manehna ge goibnya. Punten kene. Punten keneh kanu goib nus lainnya gitu kan. Bukan berarti saking sopannya ya. Nah, Saya kebayang jam segitu ya. Saya sedikit banyak karena memang pernah tinggal di Jogja gitu. Kuburan Bethesda saja yang di tengah kota gitu. Itu seseram itu. Seram. Kalau di Jawa mah kuburannya itu beda sama di daerah Sunda. Jadi kesan apa bukan seram ya, kesan mistisnya itu kerasa kalau menurut saya gitu. iya. Nah, pas jalan lewat kuburan itu loh. Kuburan malam-malam, sedangkan itu udah jelas kuburan tua. Walaupun mungkin Mas Bas belum ngeh dan merasa berdua gitu. Kebayang hawanya tuh beda. Kalau kita yang naik mungkin udah lain gitu. Kalau nggak pingsan di situ di tempat mungkin diketemukannya besok paginya gitu. Nah itu loh, kebayangnya kayak gitu loh. Ini apa ya? Pikirannya kenapa Mas si andongnya itu kalau muter kayak gini sampai nggak sih depan rumah Mas Bas? Sampai karena Nah, memang jalannya ada gitu. jalurnya begitu. Jalurnya. Kenapa Mas Bas waktu itu kepikiran harus turun di situ gitu? Sebagai anak muda kan kasihan ya, dia pikiran saya udah mah capek kerja terus muter, terus saya suruh nunggu, saya bla 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 sama istri saya jeung pemajikan saya teh rada comelnya naon kenapa ini gitu kan, maksud saya teh geus tong rea omong heula bikin cuy saya besok. Nah, daripada dia nunggu lama saya berjibaku mulut kan udah muter aja Pak, saya motong jalan susukan antara rumah dan rumah kan ada, karena sawah dan sawah perumahan tuh kan biasanya nggak boleh belokin aliran sungai kan, Iya, aliran. harus tetep gitu. Nah eta teh orang lewat ke dinya
asumsinya kieu manehna muter gua udah pegang duit Nah, kapegat lah nya. kapegat eta pek teh henteu nangis nagok gitu anjing salah wah si bapak keur salat ieu ditu wah jigana di portal tuh pas urang keur abus ngobrol jeung pamajikan beneran manehna ngalewat tadi itu posisi portal teh gembok gitu. Dan bukan gembok di slot ya teklek gitu satpam dengan santai nonton loh Budi kok saya nggak lihat ulangnya sia aja itu orang tadi numpak andong jam sakieu itu mana kersare portal tadi tutup Pak saya mah jaga dari tadi tertib memang orang itu memang paling tertib sesatpam gue jadi mikir yang itu jadi ngambang Gampang gitu. Tapi dari siapa si satpam nama pas Mas Bas naik andong akhirnya jelas tidur gitu. oh pas saya lihat tidur tibra gitu Dan orangnya satpamnya yang itu. tibra gitu dia setengah pikir ya. Jadi bayangin ya moral of the story gini mereka para leluhur nolongin kita tapi terus membikin sekeliling teh apa ya kesirap ya Iya. Supaya tidak jadi fitnah. Contohnya Dia bisa terbang ya. contohnya sederhana meureun biar si Mas Bas nggak pikiran gue bikin pertanyaan angkat sehingga masuk akal bahwa Jadi normal saja gitu. meureun eta Iya. Dan ya udah. Itu yang memang pengalamannya. Mas Bas itu merasa sebagai sebuah bantuan, gift atau apa? bantuan kasihin setelah merasakan itu terus tiba-tiba merinding wah berarti gua tadi dianterin sama Demit enggak yang ada Tapi secara otomatis kan radarnya ya radar manusia kan hidup. iya Ya waktu dia menyapa seseorang di kuburan itu nah, tapi kan bukan ke si Pak usirnya ya ya. yang mulai aduh gitu tuh Ya. si bapak ngalih naon ya nah eta Mungkin berarti ada sesuatu ya, di pinggir pikiran kita biasa mungkin ya ke orang yang lebih tua lebih tahu mungkin bapak itu melihat sesuatu gitu aja ya. Tapi dari pas misal ketemu si Andong kata si ibunya itu Andong naik tidak ngerasain sesuatu pas naik aman-aman aja ya, gitu. kalau di Bandung mah jika naik angkot weh Nah, gitu Dan nggak ada pengendara lain yang berpapasan ya. nggak ada kan Entah itu biasanya motor atau walaupun apa kita gitu. nggak tahu naik kayak gitu hawa mah ada lah gitu. kan biasanya Itu mah nggak suka ada. hawa ya terus Nah. bling gitu kan Ya, radar atau gitu mungkin lah. baunya Heeh. entah wangi atau anjir itu normal mata saya bisa ngajak ngobrol bisa udut gitu ya Cigen gelo ya. Itulah. Itu pengalaman pertama, Pak. Ajol-ajolannya di nembus portal nembus portal. portal harita zaman sakti. eta teh kayak gitu dipandu sakit Mm-mm. terus dicor semen kan Heeh. beda pemberat aing pemacaran itu atau kartu nama kayaknya si andongnya jadi kecil nerobos tanya Ya, Sudah mungkin. jadi ayat tapak Atau gandeng gitunya nabrak iya. Oh, orang sebesar ini nabrak portal. gua gitu yang tertinggal andongnya mah terus Iya. Hari Andong nama jalan dia mah ngayet gitu ngayetnya. Oke, itu pengalaman pertama yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat mungkin ya. Gitu. Dan tidak bisa diterima dengan ya pikiran hal-hal kayak gitu. Hanya langsung saya episode 2 iya, langsung saja. hiji saya episode hiji deh episode 2 Tenang. Tadi di awal opening kita, Mas Bas bilang sesuatu yang gaib itu identik dengan kesalahan. menakutkan Gitu. gitu. Nah, saya belum menemukan di cerita tadi apa yang Mas Bas maksud. Oke. Jadi gini, kita bisa menangkap itu sebagai sebuah yang seram ya. Ternyata saya teh naik apa sih? Andong yang kasat mata, tidak kasat mata, gitu. Kan seram kan? Ketambahan dia menyapa sesuatu yang goib saat melihat kuburan. Gitu. Tapi yang melebihi rasa takut saya itu adalah, ternyata kita sebagai manusia dibantu loh. Lihat saya orang mau ngomong, eta demit, eta goib atau hantu yang mengawa-ngawa ya. Tapi pada faktanya
saya diantarin sampai rumah. Dan tau nggak, paginya jam 9 kan, saya santai dulu lah karena masuk shift siang gitu kan. Pagi saya diantarin istri saya pakai motor yang satu lagi ke bengkel. Udah ban udah beres lah ya. Saya cerita sama si bapak, ibunya udah nggak ada. Saya Si bapak tambal ban. si bapak tambal ban, dia udah pulang. Dia cerita tuh dengan ini, ini kok biasa mas, si goblok biasa. Biasa gimana pak? Iya maksudnya Andong kan nganter ke rumah. Iya tapi kan permasalahannya Andongnya tuh ternyata goib pak. Iya biasa, saya kenal kok namanya Pak Tukijo itu. Sialan. Berarti kan bukan Mas Bas aja sebenarnya yang ngalamin kayak gitu sebelumnya. Mungkin ya. Tapi mendengar penuturan si bapak tambal ban ini, ya cerita tentang Pak Tukijo ini mungkin memang sudah menjadi sebuah cerita yang biasa di Biasa, sana. mungkin gitu. Dia tidak mengganggu, Enggak. mengantarkan justru. Ya. Dan mungkin kelihatan tuh ya cuman hilang. Tapi kalaupun misalkan ada yang ada yang misalkan masih hidup waktu itu, masih berkeliaran, mungkin nasibnya sama juga kayak satpam, bisa tersirap. Mungkin. Itu si satpamnya juga kan. Atau mungkin jalanan teh ada hilir mudik mah. Iya. Motor lah Iya. katanya. Tapi saya nggak ngeliat itu. Asal ditutup gitu. Berarti Mas Bas dikasih jalan tol goib masuk Kemarin. dengan kondisi yang sama tapi memang Jadi kayaknya tuh ditutup untuk melihat yang dunia nyata, Ya. masuk ke dunia goib. Walaupun medannya sama. Mungkin seperti itu.